Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan memulai pembelajaran. Sebelumnya silahkan ketua kelas Rehan, silahkan dipimpin doa dahulu. Terima kasih Rehan. Nah, sekarang ibu menunjuk salah satu anak-anak ibu untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kepada Yusuf, silahkan baca surat Al-Ikhlas dengan artinya. Baik, terima kasih Yusuf. Nah, semoga dengan pembacaan surat dalam Al-Quran tadi, hati kita menjadi tenang. Nah, sekarang Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada anak-anak ibu, kepada ibu, kesempatan juga kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Baik, sekarang Ibu melihat anak-anak Ibu dulu ya. Tempat duduknya apakah sudah rapi? Itu kenapa ada yang duduk bertiga? Silahkan yang duduk bertiga itu pindah ke sebelahnya, masih ada bangku yang kosong. Ya, sekarang udah kelihatan rapi nih, udah tersusun ya anak-anak Ibu. Sekarang Ibu absen dulu. Baik, kemana si Ridho? Anak-anak ibu ada yang tahu kemana Ridho? Oh, dia sakit. Semoga Ridho cepat sembuh ya. Sekarang anak-anak ibu jaga kesehatan juga agar anak-anak ibu tidak mudah sakit. Kemudian sekarang ibu sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 6 kelompok ya. Di kelas kita itu ada berapa? Ada 30 orang, jadi ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok 1 itu dari nomor urut absen 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15, kelompok 4 16 sampai 20, kelompok 5 21 sampai 25, kelompok 6, kelompok terakhir dari 26 sampai 30. Nah, silahkan sekarang anak-anak ibu duduk per kelompok. Baik, anak-anak ibu sudah semangat sepertinya memulai pembelajaran. Baiklah, ibu akan memulai pembelajaran pertama, yaitu sebab-sebab Rasulullah hijrah. Nah, anak-anak ibu ada yang enggak yang tahu apa itu hijrah? Benar Yusuf, hijrah itu artinya berpindah atau pindah. Lalu apa maksud hijrah Rasul? Nah, maksud hijrah Rasul itu berarti perpindahan Rasul bersama sahabatnya dari kota Mekkah ke kota Madinah. Kemudian apa nih yang melatar belakangi mengapa Rasul harus berhijrah? Nah, itu ada 3 latar belakangnya atau penyebabnya, itu ada 3 ya anak-anak ibu. Yang pertama itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu karena penduduk Mekah yaitu kafir Quraisy itu semakin merajalela melakukan serangan kepada Rasul dan umat muslim yang ada di sana. Kemudian yang ketiga itu karena ada serangan itu, maka Rasul pun memiliki harapan yang besar ketika hijrahnya Rasul beserta umat Islam ke Madinah, maka nanti di sana umat Islam tidak akan mendapati gangguan-gangguan seperti ketika ia tinggal di Mekah diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua itu materi tentang berita gembira dari kota Yastrib. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad itu bertemu dengan 6 orang Yastrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Nah, dalam pertemuan itu Nabi mengajak mereka masuk Islam dan mereka pun menyambut baik ajakan Nabi tersebut dan mereka masuk Islam. Kemudian mereka juga lah yang menceritakan tentang Islam kepada orang-orang yang ada di Yastrib. Nah, kemudian pada tahun 621 Masehi
seorang muslim Yastrib bersama dengan orang enam lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Rasul. Nah, keenam orang tersebut juga masuk Islam dan melakukan perjanjian yang bernama Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah ini apa isinya? Anak-anak ibu ada yang tahu apa isi perjanjian Aqobah? Nah, isi perjanjian Aqobah itu yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah isi dari perjanjian Aqobah. Kemudian pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua. Nah, pada perjanjian Aqobah yang kedua ini semakin banyak orang-orang Yastrib yang datang untuk masuk dalam agama Islam, yaitu ada 75 orang. Nah, ketika perjanjian itu diadakan, Rasul itu didampingi oleh pamannya yaitu Hamzah. Kemudian isi perjanjian dari Aqobah itu sama dengan isi perjanjian yang ada di perjanjian Aqobah yang pertama. Jadi yang kedua ini sama isinya, namun yang membedakannya itu lebih banyak orang yang masuk Islam. Nah, karena inilah Rasul mendapat kesan bahwa Islam itu sangat berkembang pesat di Yastrib. Nah, makanya Rasul itu memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib secara sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi masih bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Rasul juga ingin berhijrah ke Madinah dan terpaksa harus berhijrah ke Madinah karena sudah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, itu ketika Rasul ingin pergi, ternyata berita itu didengar oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy ini memburu Nabi untuk dibunuh. Mereka mengepung rumah Nabi. Di dalam rumah itu mereka ingin membunuh Nabi. Namun sebelumnya Nabi sudah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memakai selimutnya. Jadi ketika Rasul pergi, nah orang-orang Quraisy itu datang terlambat dan dia melihat di selimut itu, dia sangka itu Rasul dan ternyata itu bukan Rasul, itu Ali bin Abi Thalib. Rasul sudah berhasil pergi dari situ, dari rumah itu. Jadi Rasul selamat dari buruan kafir Quraisy atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu hijrah? Hijrah merupakan berpindah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hijrah Rasulullah ke Madinah dimulai ketika pada saat larut malam Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Keduanya keluar dari jendela pintu belakang dan menuju ke Gua Thur. Nah, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini yaitu jalan yang tidak dilewati oleh manusia, agar para pemuda Quraisy yang mengejarnya tidak menyangka mereka akan melalui jalan itu. Nah, selama perjalanan ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Mereka bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian mereka, kecuali Abdullah bin Abu Bakar, kedua putri Rasulullah yaitu Aisyah dan Asma, serta pembantunya yaitu Amir bin Fuhairah. Nah, ketika situasi sudah tenang pada hari ketiga, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mereka melanjutkan perjalanan. Dan Abdullah bin Uraikid dan Banu Du'ail diminta sebagai penunjuk jalannya. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar penuh hati-hati ke arah selatan menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah.
Nah, mereka sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan tanpa peduli rasa lelah, karena mereka percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Nah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui Nabi Muhammad akan hijrah, pada saat itu orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Apa sayembaranya? Bahwasannya siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam keadaan hidup atau mati, maka ia akan diberikan hadiah besar dan jabatan tinggi. Nah, melalui sayembara ini ternyata menarik perhatian Surakah bin Malik, sehingga ia bersama temannya mengikuti sayembara tersebut dan mengejar rombongan Nabi Muhammad. Nah, ketika mengejar rombongan Nabi Muhammad SAW, kendaraan atau kuda dari Surakah bin Malik ini selalu tersungkur, dan hal ini terulang sampai 4 kali. Akhirnya Surakah mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus Nabi Muhammad SAW dan rombongannya terus berjalan dan hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersamanya. Nah, di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba. Maka dibangunlah sebuah masjid di sana. Masjid itu disebut atau dinamakan dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, setelah itu beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu salat Jumat, sehingga salatlah Nabi di sana. Nah, inilah salat Jumat pertama yang dilakukan dalam Islam yang khotbahnya merupakan khotbah pertama dalam sejarah Islam. Nah, ketika sesampainya di perjalanan pada hari kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar menuju Madinah, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Nabi. Nah, masyarakat Madinah pada saat itu sangat antusias dan penuh bergembira, sukaria. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar dengan syair, bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah. Wahai orang-orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Nah, itulah syair penyambutan Nabi Muhammad. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW ketika ia tiba di Madinah. Pada saat itu, masyarakat Madinah sangat menyambutnya dengan sangat sukacita, sukaria, dan bergembira. Nah, materi selanjutnya Ibu sendiri akan menjelaskan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Imal Dewayuni dengan NIM 19329164. Nah, di sini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Nah, masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk salat semata, akan tetapi seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Nah, di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Nah, seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan masjid sekarang? Apakah hanya berfungsi sebagai tempat salat belaka?
Nah, kalian harus tahu, masjid bisa memfungsikan kita bisa memfungsikan masjid di tempat tinggal kalian, termasuk masjid sekolah, sebagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Nah, setiap orang ansor mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan adalah yang pertama, kaum muhajirin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Amir bin Abdillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abu Huzaifah bin Utbah, dan Ammar bin Yasir. Nah, selanjutnya yaitu dari kaum Ansor, Kharijah bin Zuhair, Idban bin Malik, selanjutnya Abu Ruwaibah, Abu Ruhaihah, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi', Salamah bin Salamah, Aus bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Ubah bin Bish, Uzaifah bin Al-Yaman. Nah, langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah yang kemudian disebut piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah antara lain, nah sebelum ibu sebutkan, adakah anak-anak ibu yang tahu apa saja sih isi piagam Madinah? Nah, benar sekali Reza. Jadi ibu sebutkan kembali. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedaliman. Yang ketujuh, kaum Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, jadi anak-anak ibu perlu diketahui bahwa Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling hormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Nah, piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Nah, dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Madinah, Al-Munawwarah, atau kota yang bercahaya. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu telah menjelaskan materi tentang kisah hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok ya. Nah, ibu meminta kepada masing-masing kelompok harus menyiapkan satu pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hijrah Rasulullah di Madinah.
Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menyiapkan pertanyaan masing-masing kelompok, minimal 1 pertanyaan ya, 1 pertanyaan. Dengan ketentuan nanti pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh kelompok 2, pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh kelompok 3, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh kelompok 4. Nah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh kelompok 1. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menyiapkan pertanyaan. Silahkan kalian berdiskusi. Baik, sudah berlalu 5 menit. Silahkan kalian bacakan pertanyaan kelompok kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1, silahkan. Ya, kelompok 2. Oke, sudah kelompok 5. Sudah membacakan masing-masing pertanyaannya. Baik, sekarang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kelompok 1, pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh kelompok 2 dan seterusnya. Silakan kalian masing-masing kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok kalian. Oke, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Oke. Sudah 10 menit ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Silahkan maju ke depan kelompok 1. Oke, jawabannya cukup bagus dari kelompok 1. Nah, silahkan bagi kelompok lain yang memberikan tanggapan atau tambahan, Ibu persilakan. Ayo, acungkan tangan. Oke, semua kelompok sudah tampil ya. Alhamdulillah. Nah, sesuai dari pertanyaan masing-masing kelompok tadi, jadi hijrah artinya berpindah. Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dari perjuangan atau hijrah Rasulullah ini? Yaitu Rasulullah mendirikan masjid pertama yang bernama Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, Rasulullah mempersatukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Nah, setelah penjelasan dari rekan-rekan dan ibu tadi, maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu harap Anda semua dapat menarik kesimpulan dan merefleksi diri kita masing-masing ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa atau mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas dan diharapkan semuanya mengerjakannya ya. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.